selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Jasmine Havanarga. Dalam video kali ini, kita akan membahas teori dalam hubungan internasional. Apa saja sih yang akan kita bahas lebih dalam? Yaitu definisi, peran teori, sejarah, level analisis, dan bagaimana sih aplikasi teori ini dalam studi hubungan internasional. Yuk kita mulai. Teori dalam hubungan internasional merupakan seperangkat konsep atau proposisi yang membantu kita memahami bagaimana negara dan aktor lain berinteraksi di dunia global. Teori ini pun bertujuan untuk menjelaskan pola perilaku internasional dalam memprediksi kemungkinan perubahan di masa depan. Teori hubungan internasional dijelaskan melalui 3 aspek utama. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang hubungan internasional. Kedua yaitu metodologi, bagaimana cara kita meneliti fenomena dalam hubungan internasional. Lalu yang ketiga adalah ontologi, bagaimana kita memahami realitas dalam hubungan internasional. Jadi, kalau kalian sering bertanya kenapa negara A berperang dengan negara B, atau apa sih yang membuat organisasi internasional seperti PBB berperan dalam perdamaian dunia, maka teori hubungan internasional bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sejarah teori hubungan internasional berkembang seiring dinamika politik global. Era idealisme tahun 1919 sampai 1989 menekankan norma dan institusi internasional untuk mencegah perang, tetapi gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Hal ini melahirkan teori realisme tahun 1939 sampai 1970-an yang menekankan kekuasaan nasional dan anarki dalam sistem internasional. Pada tahun 1960-an terjadi perdebatan besar antara tradisionalis dan behavioralis. Tradisionalis mengandalkan sejarah dan filsafat, sementara behavioralis mengusung metode kuantitatif dan analisis ilmiah dalam studi hubungan internasional. Sejak 1970-an, liberalisme dan neoliberalisme muncul, menyoroti peran institusi internasional dan kerjasama global. Lalu pada tahun 1980-an, pendekatan kritis seperti Marxisme, konstruktivisme, feminisme, dan teori postkolonial mulai mempertanyakan asumsi dasar teori tradisional. Teori hubungan internasional terus berkembang, yaitu mencerminkan kompleksitas politik global yang semakin dinamis. Level analisis dalam hubungan internasional. Menurut Kenneth Waltz, ada 3 level analisis utama dalam hubungan internasional. Yang pertama yaitu individu, yang merupakan bagaimana pemimpin politik mempengaruhi kebijakan global. Lalu yang kedua negara. Negara dapat dilihat bagaimana faktor domestik seperti sistem politik dan ekonomi berperan. Lalu yang ketiga sistem internasional, bagaimana struktur global seperti keseimbangan kekuatan mempengaruhi kebijakan negara. Jadi, kalau kita ingin memahami perang, kita bisa melihat dari sisi pemimpinnya, misalnya keputusan seorang presiden. Lalu, kebijakan negara, misalnya strategi nasional, atau dari sistem global yang misalnya persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Teori HI tidak hanya sekedar teori, tetapi juga bisa digunakan untuk memahami berbagai fenomena global, seperti beberapa teori yang antara lain seperti realisme yang menjelaskan persaingan kekuatan antar negara, seperti Perang Dingin contohnya. Lalu yang kedua, liberalisme yang menjelaskan kerjasama internasional seperti pembentukan Uni Eropa. Lalu yang ketiga, strukturalisme ekonomi, fokus pada ketimpangan global akibat kapitalisme. Yang terakhir, seperti mazhab Inggris, melihat keseimbangan antara kekuasaan, norma, dan institusi global. Setiap perspektif menawarkan cara berbeda dalam memahami dunia. Jadi kalau kalian membaca berita tentang konflik atau diplomasi, coba pikirkan dari mana yang bisa menjelaskan situasi tersebut. Sebagian besar studi hubungan internasional didominasi oleh positivisme yang percaya bahwa dunia sosial bisa dianalisis seperti ilmu alam. Namun, ada juga perspektif lain seperti konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan feminisme.